Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil jalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati panitia penyelenggara menyambut tahun baru, santunan yatim piatu, istighosah segala macam lah. Seluruh panitia yang sudah mengerahkan segala kemampuannya, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Bil khusus para pengurus Masjid Jami Bustanul Huda, tokoh masyarakat, bapak-bapak RT yang selalu setia, bapak RW, juga para asatid wal asatidah, para santri dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Tidak lupa pula untuk anak-anak kita yang tadi sudah ditampilkan di depan. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, nanti sukses di kemudian hari sehingga mampu mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Malam hari ini banyak acara yang sedang menyelenggarakan acara yang sama, yaitu menyantuni yatim piatu. Karena sebagian orang menyebutkan bahwa 10 Muharram itu atau hari Asyura itu disebutnya Idul Aitam atau Idul Yatama, Lebaran yatim. Sejak kapan disebut Idul Yatim atau Idul Yatama? Ini dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut sejumlah rambut yang terusap di kepala anak yatim itu. Sejak itulah disebutnya Lebaran yatim. Namun ada hal yang perlu kita ketahui. Yang namanya Id itu, Idul Fitri atau Idul Adha, itu adalah hari kegembiraan. Kalau 10 Muharram ini kita sebut dengan Lebaran anak yatim, maka kita harus membuat mereka menjadi bahagia. Apalah arti sebuah dikatakan disebut Lebaran kalau mereka tidak merasa bahagia? Jangan ada lagi anak yatim yang meneteskan air matanya karena mereka merasa bersedih ditinggalkan oleh orang tuanya. Jangan ada lagi anak yatim yang menangis ketika anak kita, cucu kita jajan di warung, sementara sang yatim hanya melihat saja. Jangan ada lagi anak yatim yang tidak sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Jangan ada lagi anak yatim yang tidak masuk belajar ngaji dengan alasan tidak punya Quran, tidak punya peci, tidak punya sarung, dan seterusnya. Itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sering mendengarkan ketika sholat, Aru'aital ladzi yukadzibu biddin,
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Itu surat udah kenal. So RW 7 nih bisa semua. Coba sama-sama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kalian tidak tahu siapa mereka yang mendustakan agama Allah? Mengaku beragama tapi sesungguhnya ia itu mendustakan kepada agama. Sok-sokan orang yang paling beragama padahal menurut Allah dia itu berdusta. Yang pertama adalah siapa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kesatu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim, mereka yang membiarkan yatim sengsara, mereka yang membiarkan yatim tidak berpendidikan, mereka yang membiarkan yatim kelaparan, membiarkan yatim menangis bersedih karena tidak ada orang tuanya. Kita sujud siang dan malam, Quran dibolak-balik kita baca, tapi kalau kita membiarkan yatim, sungguh kita adalah orang-orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Derajat orang yang memelihara yatim kata Nabi, kahadaini yaumal qiyamah. Orang yang mengurus anak yatim, membiayai anak yatim, menyekolahkan anak yatim, dimasukkan ke pesantren, masukkan ke universitas agar mereka menjadi sukses, dibimbing hidupnya. Kata Nabi, akan bersama aku di sorga seperti berjajarnya dua jari ini. Artinya berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul adalah abul yatama, bapaknya anak-anak yatim. Rasul menampung yatim, mereka menjadi santri Rasul, bahkan sampai menjadi sahabat. Oleh karena itu termasuk Rasul sendiri ketika lahir ke muka bumi sudah dalam keadaan menjadi yatim. Nah, di 10 Muharram ini mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada anak yatim. Saya punya cita-cita ketika kita ngurus yatim itu kira-kira dia sukses menjadi pengusaha, menjadi pegawai, dan ia mampu kemudian hari membiayai yatim-yatim berikutnya. Ya kalau sekarang Pak Ustadz, Pak RT dan semuanya kita baru bisa bulan Muharram doang. Betul. Seminggu kemudian udah nggak tahu yang mana yatim yang mana bukan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperhatikan setiap bulan. Artinya keperluan pendidikannya per bulan kita perhatikan. Syukur kehidupannya sehari-hari. Kan lebih banyak kita daripada yatim di sini nih. Tadi cuma berapa tadi? 18. Kita ini ratusan. Masa tega sih apabila anak kita jajan yatim tidak jajan? Masa tega sih ketika anak kita makannya enak tapi yatim belum menemukan makan? Padahal yatim itu titipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba belajar berbalik berpikir, andaikan yang jadi yatim itu anak kita, dan orang-orang membiarkan anak kita yang menjadi yatim itu tidak yang peduli, betapa sedihnya kita di dalam kubur. Coba sekali-kali dibalikan kepada diri kita. Nah itu alasan disebut lebaran yatim. Dan yang kedua, kan ngajinya di era normal baru, jadi jangan lama-lama. Yang kedua, di bulan Muharram ini disebutnya tahun baru Hijriyah. Ada yang menyebutnya tahun baru Islam, tapi saya lebih enak nyebutnya tahun baru Hijriyah. Karena yang satunya ada tahun baru Masehi. Kalau ada tahun baru Islam, berarti ada tahun baru kafir, no?
ya kan? Nah, tahun baru Hijriah. Dihitung tahun baru Hijriah itu sejak hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan ini adalah hijrah Rasul yang terakhir. Karena Rasul itu dikatakan dalam kitab Khulasah hijrahnya tidak sekali. Pernah Rasul hijrah ke Taif. Sampai sekarang kan diabadikan tempatnya. Bekas orang-orang Taif yang melempari batu kepada Rasulullah SAW. Tadinya Rasul hijrah dari Quraisy ke Taif itu mencari keamanan agar bisa berdakwah di Taif. Ternyata sampai di sana malah ditolak dengan lemparan-lemparan batu. Tempatnya sampai sekarang diabadikan, bekas Rasulullah di Taif dilempari batu-batu. Mudah-mudahan nanti bisa ke Taif semuanya. Rasul pernah hijrah ke Habsyi. Dan yang terakhir setelah hijrah balik lagi ke Mekah, hijrah lagi balik lagi, akhirnya hijrah ke Madinah. Ini hijrah yang terakhir. Dari Madinah itulah Rasulullah SAW sukses bisa mengembangkan Islam bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan yang penting kita petik dari hijrah Rasul, karena hijrah mempunyai dua makna. Yang pertama, hijrah itu ada makna hakiki, artinya pindah tempat. Saya dari Sunter pindah ke Cibubur, itu hijrah. Dari Cibubur pindah ke Tangerang, itu apa namanya? Hijrah. Bapak-bapak dari RT 1 karena habis kontrakannya pindah ke RT 5, itu hijrah. Jadi hijrah itu asal pindah. Ini secara makna hakiki. Tentu saja kita tidak menjadi program di situ, tetapi lebih kepada hijrah maknawi. Artinya berpindah dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Dari kebiasaan yang tidak baik menjadi punya kebiasaan yang baik. Kalau sebelum Muharram kita ini kurang rajin ke masjid, setelah Muharram hijrah kita jadi rajin ke masjid. Sekarang kan lagi banyak yang hijrah. Betul. Sekarang saya sudah hijrah katanya. Bukan pindah rumah dia. Tadinya nggak pernah sholat, sekarang jadi sholat hijrah. Tadinya tidak menutupi aurat, sekarang menutupi aurat. Cuman jangan balik lagi nanti. Hijrah. Kalau hijrah seperti Rasul tidak mungkin kita. Karena sudah bukan masanya. Tapi hijrah kita adalah merubah hati yang musyrik menjadi tauhid. Merubah dari akhlak tercela menjadi akhlak yang baik. Kebiasaan yang kurang rajin ibadah menjadi rajin ibadah. Yang biasanya pelit menjadi dermawan. Itulah inti daripada hijrah yang sebenarnya, dengan tujuan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Lumayan lah, nggak beda jauh dengan Kori Inter Milan tadi. Bukan internasional itu, Kori Inter Milan. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka berhijrah lalu berjuang mereka fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, yang mereka harapkan dari keimanan, yang mereka harapkan dari hijrahnya, yang mereka harapkan dari perjuangannya bukan pangkat jabatan, bukan harta benda, tetapi ingin mendapatkan rahmat Allah. Demikian kita juga. Apabila kita merubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipilih, bukan karena ingin dinaikkan derajat oleh manusia, melainkan karena menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan peringatan hijrah Rasulullah,
mari kita perkuat iman dan keikhlasan kita. Yang ketiga, hikmah dari hijrah Rasulullah SAW menyatukan dua bangsa yang berbeda menjadi satu. Suku Quraisy dengan bangsa Yasrib. Quraisy itu di Mekah, Yasrib itu di Madinah. Ini dua suku yang berbeda, tetapi atas dasar dakwah Rasulullah SAW disatukan antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor mereka orang-orang yang sudah beriman ke Rasul, mereka berada di Yasrib, Madinah sekarang. Sedangkan sahabat Muhajirin orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ketika pindah disebutnya sahabat Muhajirin, yang di sana disebutnya sahabat Ansor. Dua-duanya bukan saudara, sukunya berbeda, marganya berbeda, bangsanya berbeda, tapi dengan kekuatan keyakinan dan keimanan timbul rasa persaudaraan sehingga menjadi satu visi, satu misi, li'ila'i kalimatillah. Kita pun demikian. Untuk bersatu itu tidak berarti harus satu suku. Karena kalau sama-sama satu suku itu mah sudah satu. Menjadi satu itu karena beda-beda suku, karena beda-beda warna kulit, karena beda-beda bahasa, disatukan dengan satu visi dan misi, diikat dengan rasa persaudaraan seagama, senegara, bahkan karena sesama manusia. Inilah inti daripada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat hijrah Rasul tidak mulus, Pak. Banyak rintangan. Jadi jangan aneh kalau kita menuju insaf dari perilaku yang kurang baik menuju perbaikan, rintangannya akan banyak. Karena hijrah Rasul pun hampir Rasul dibunuh. Sayyidina Ali hampir menjadi korban di tangan-tangan pedang musuhnya. Apalagi zaman kita sekarang tidak ada yang menghunuskan pedang. Paling hijrah kita ini disibukkan dengan pekerjaan rumah, disibukkan dengan usaha, sehingga kadang kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya rintangan. Begitu hebatnya para sahabat yang disatukan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat hijrah yang pertama rombongan Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah itu belakangan berangkatnya. Mengapa? Karena kalau rombongan Muhajirin bareng dengan Rasul, niscaya akan dibunuh semuanya. Sebab yang akan dibunuh oleh musuh itu bukan sahabat-sahabat itu. Yang diincar itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, berangkatlah kalian duluan, biar aku belakangan. Hebat ya. Kalau kita makan lain, pemimpin duluan justru diselamatkan ya. Rakyat bodoh amat gitu kira-kira. Rasul tidak, selamatkan dulu rakyatnya. Ia siap belakangan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi pengganti Rasul di rumahnya. Ketika datang orang yang akan membunuh, ternyata Nabi Muhammad sudah tidak ada. Yang ada itu Sayyidina Ali. Orang Quraisy takut yang bangun Ali, karena Ali itu pemuda yang gagah perkasa dan galak luar biasa. Begitu Ali bangun, maka orang yang akan membunuh pun kabur seketika. Selamatlah lolos sampai di Madinah, dijemput oleh sahabat Ansor. Pakai hadroh kalau sekarang. Tala'al badru alaina min saniyatil wana wajaba syukru alaina mada'al lillahina. Sama-sama. Tala'al min saniyatil wana wajaba syukru alaina mada'an lillah
sudah datang bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad. Masya Allah, Rasul sudah diiring oleh para sahabat. Jadi sampai di Yathrib itu sudah bersatu. Sahabat Muhajirin datang, di sini sahabat Ansor menyambut kedatangan makhluk yang mulia, yang ibarat bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia datang sebetulnya dalam kesedihan karena diusir oleh orang-orang Quraisy akibat menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang di Madinah yang disebut sahabat Ansor menyambut dengan senang hati, tidak merasa keberatan jika tak ada tempat disediakan tempat, yang tidak punya tanah diberikan tanah, yang tidak punya rumah diberikan rumah, termasuk diajak kerjasama. Inilah makna persaudaraan yang sesungguhnya. Jangan mengaku saudara kalau hanya ingin untung sendiri, ingin bahagia sendiri, sementara saudaranya ia bersedih, tidak pernah ia hiraukan selama-lamanya. Karena makna hijrah itu ada nilai kepedulian kepada sesama manusia yang sama agama. Orang yang sedang berduka disambut dengan riang gembira. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Kalau kita hidup masa itu nggak tahu ikut sahabat apa enggak ya kira-kira. Jangan-jangan ikut sebelah ya. Ulangi. Tala'al badru min saniyatil wajaba mada'an lillah jita bil amril muta kun syafi'i ya habibi yawmal hasri wajdiman tala'al bisaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillah. Itu ungkapan sahabat Ansor. Telah datang bulan purnama, datangnya dari negeri yang mulia. Wajib bersyukur kepada kita semua, karena yang datang adalah bukan suatu yang sia-sia. Wahai Nabi yang mulia, jadilah pertolonganku untuk nanti di yaumal hasri, yakni di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan tahun baru Hijriah sekaligus dengan santunan anak yatim, kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumal kiamat. Sebelum saya akhiri, kita ulangi salawatan yang kemari. Karena itu salawatan membuktikan bahwa kita itu punya Rasul, punya sahabat, dan punya cucu-cucu Nabi yang mulia. Memohon kepada Allah dengan nama-nama yang mulia itu, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dunia dan akhirat. Ya Rabbana bil anbiya wa bil rijali sulaha isrif anna harral waba wa qina syarral isrif anna harral waba wa qina syarral ulama. Sama-sama. Li khamsatun ufi bi
ilhatima lil khamsatu utfi bina harba ilhatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima. Al-Fatihah. Allahumma gfir ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jebur ummata Muhammadin. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, kasihanilah umat-umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, tutupilah aibnya umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, tambalkan segala kekurangan umat Nabi Muhammad dengan syafaat Nabimu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.